Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala murni wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah uzbiyani qulatilati adikni. Alhamdulillah ala al Islam wal iman wa kafa bima bin. Assalamualaikum sob. Saya sekarang ini ya posisinya sedih, bukan sedih ya, apa ya, kangen sama adik ipar saya yang kemarin hampir sebulan lebih dengan saya, karena di rumah sakit itu bareng dengan saya, dan saya tahu dia mau meninggal loh 2 bulan sebelumnya. Saya nggak tahu, tapi saya merasa dia mau meninggal ketika diajukan dia mau operasi. Siapa yang menemani dia untuk operasi hari-harinya di rumah sakit? Siapa? Saya ngajukan diri loh, karena saya merasa dia akan meninggal, dan tahu perasaan itu hadir ketika saya nggak tahu ya, karena mungkin batin kita akan bagus ketika kita sering sholat malam sob. Ya Allah, ternyata kalau hanya kita sholat biasa aja masih kurang cukup, hati ini masih susah. Tapi ketika kita tambahkan dengan tahajud yang rutin, insya Allah kita akan dapat banyak kebaikan. Feeling kita akan kuat sob. Di saat sekarang ini lagi pandemi, lagi susah, orang lagi susah segala macam-macam. Dulu saya diajarkan doa oleh ayah saya. Doanya, kenapa ayah saya ngajarkan ini doanya? Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Terima kasih atas ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah, yang telah memberikan iman dan Islam ya Allah pada kami ya Allah. Dan kenapa harus itu ya doa yang diucapkan? Kenapa kita tidak terima kasih pada apa yang kita punya dengan berkah rezeki segala macam-macam? Tidak. Tapi rezeki yang pertama adalah iman dan Islam. Dan ternyata kenikmatannya itu ada sob, benar-benar ada. Ternyata sob, zaman dulu ya, untuk dapatkan iman dan kita ini alhamdulillah kita dapat iman dan Islam dengan mudah. Saya lahir di keluarga yang cukup dari Haji Daudah Nini, dan beliau muslim, dan alhamdulillah saya dengan mudah masuk Islam. Coba bayangkan orang-orang lain, perjuangan orang untuk masuk Islam luar biasa. Lihat Bilal, begitu dia disiksa dan apa dengan sehabis-habisnya. Ketika Nabi dakwahkan Islam pun di Taif dilempari sampai pingsan. Bagaimana orang-orang itu menegakkan agama Islam itu dengan luar biasa, dengan perjuangan yang luar biasa. Saya punya sahabat seorang China sampai dibuang, luar biasa. Keluarganya marah semua, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai menerima. Bagaimana perjuangannya dari orang kaya menjadi orang biasa-biasa. Orang kaya udah gitu dia langsung nyari kerja hanya karena Islam. Orang lain berjuang untuk Islam itu luar biasa. Kenapa Anda sekarang ini ketika kita susah, kita lagi pandemi, kerjaan susah, kadang-kadang kita kurang bersyukur gitu. Ternyata nikmat pertama dari kita adalah iman dan Islam sob. Ketika jadi gini sob, ketika keimanan bagus ya, keimanan kita kuat, dan kalau kita bisa tambahkan aja sedikit-sedikit. Saya ini bukan ustadz sob, saya ini hanya manusia biasa yang senang belajar, senang membaca, dan senang melihat aja gitu, hal-hal yang baik gitu, mempelajari sejarah segala macam-macam, itu aja. Bagaimana ketika bayangin sob ya, kita dengan mudahnya Islam, iman dan Islam. Zaman dulu ketika Nabi Muhammad itu kan pemimpin agama dia. Nabi Muhammad itu karena dia pimpinan agama, orang kafir Quraisy ketika perang yang diserang Nabi duluan. Bagaimana ketika di Uhud sampai apa ya, di kuda jatuh, dipukul sampai berdarah pipinya di satu hikayat itu. Sampai orang bela Nabi habis-habisan, ada yang meninggal, berapa orang yang meninggal itu hanya untuk melindungi Nabi gitu. Dan ketika 70 yang meninggal 70 orang, 700 lawan 3000 waktu itu. Baru pulang udah sayatannya banyak segala macam-macam. Tiba-tiba pulang ke daerahnya, ke kabilahnya masing-masing dengan minimal ada 7 sayatan. Orang lagi tiba-tiba Nabi mengeluarkan perintah, ayo yang perang ikut perang Uhud kemarin, harus kita berangkat lagi, kita kejar si Quraisy ini. Luar biasa keimanan itu. Meskipun tertatih-tatih, gak bisa jalan, tetap mereka berangkat.
Itu karena apa? Keimanan, sob. Bagaimana kita yang tidak merasakan nikmat iman dan Islam itu luar biasa. Saya kangen dengan adik saya yang tiap malam kemarin sebelum meninggal itu bareng dengan saya sholat tahajudan. Dan alhamdulillah ketika di Surabaya, ketika di Cilengsi, saya tahajud di depan itu, di muka jalan, di halaman di halaman rumah saya itu. Dan kita alhamdulillah bisa tahajudan bareng, so. Di situ nikmat sekali, ya Allah. Beruntung adik saya yang alhamdulillah saya tergerak untuk menemani dia sampai meninggalnya. So, sesusah apapun Anda, syukuri nikmat iman dan Islam ini. Makanya saya sekarang ini setiap saya gimana, saya alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima bainahuma. Sob, ada sahabat saya ibadahnya bagus, amalannya bagus, semua bagus. Kemarin bunuh diri gara-gara apa? Gara-gara hanya menghadapi masalah itu. Padahal semuanya bagus, agamanya bagus, semua bagus, orang kaya, sob. Hadapi masalah dia kemarin tembak dadanya sendiri. Nah, pistol. Itu sahabat saya, luar biasa. Nah, jadi apa? Bukan husnuzon gitu. Husnul khotimah bukan, su'ul khotimah jadinya itu. Jadi intinya dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, meninggal yang buruk. Makanya kenikmatan iman dan Islam harus kita, kalau bisa sih kita ucapkan setiap hari, kita syukuri setiap hari, supaya kita bisa apa ya, kita bisa bersyukur terus, Allah menjaga kita terus. So sekarang udah jam ini ya, jam 3 pagi, dan mudah-mudahan saya mau melanjutkan sholat lagi sampai subuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.